Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Salagi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-27, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-14. Namun sebaiknya kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik, mengiringi, menemani, dan memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, satu kerinduan kami mau dengar akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Begini firman Tuhan. Atau sudah buka Alkitabnya? Atau pendeta saja yang membaca? Ya, silakan buka Alkitabnya. Mazmur 27 ayat 7 sampai ayat yang ke-14 kita bacakan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah, penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta, dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sengaja saya bawakan ini dalam bahasa Indonesia, mengingat kebaktian keluarga. Biasanya banyak anak-anak dan banyak pemuda yang kurang mengerti bahasa Simalungun. Jadi kita akan mencoba campur-campur ya. Saudara yang berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gorani Mingguta, Aima Eksaudi. Dan tema kita, Itaniun Jahubadu, Diluni halak napor saya kubani. Tuhan mendengarkan seruan setiap orang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahagia sekali rasanya didengarkan. Ya, bahagia sekali didengarkan. Banyak sekali orang yang merasa tidak didengarkan, banyak sekali orang yang susah hatinya sebab suaranya yang dia katakan tidak didengarkan. Banyak orang tua yang kecewa karena dia tidak didengarkan. Banyak ibu yang kecewa, banyak istri yang kecewa karena suaminya tidak mendengarkan. Demikian juga sebaliknya banyak suami yang kecewa karena istrinya tidak mau mendengarkan. Dan memang didengarkan itu bahagia sekali. Kita ngomong, didengarkan. Ya, kalau boleh jangan cuma didengarkan, tapi juga dijalankan. Ya, didengarkan. Begitu bahagianya kita ketika kita didengarkan. Begitu juga lah kebahagiaan kita saat ini ketika firman Tuhan melalui Daud mengatakan bahwa Tuhan mendengarkan seruanmu. Bapak Inang, Nainawongi, Bagas Gorani, Tuhan Tak Yesus Kristus, bukankah itu menjadi sukacita bagas kehidupan tahun ketika kita didengarkan dan Tuhan yang mendengarkan setiap seruan kita? Ya, sekarang banyak sekali kita dengar suara-suara
di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan waktu ini, di tengah-tengah COVID-19 ini. Benar, banyak sekali suara-suara. Ya, terkhusus juga saya yang berkhotbah ini pasti banyak suara-suara. Terkadang saya harus ngambil waktu jam berapa ya, jam 11 malam atau jam 24, biar ya seisi rumah sudah pada tidur dulu, biar suara sepi gitu ya. Jadi kalau ada pun kedengaran suara kipas berputar, suara AC, suara air di kolam, ya memang benar-benar lah WFH ya, work from home. Banyak suara-suara yang kita dengar di tengah-tengah perjalanan kita. Nah, itu lagi suara motor yang lewat gitu ya. Tapi apa yang menjadi penekanan sekali lagi, Tuhan mendengarkan seruanmu. Amin. Tuhan mendengarkan seruanmu. Dan Daud juga berada di dalam iman seperti itu. Keyakinan Daud yang luar biasa, yang mengatakan bahwa suaranya didengarkan oleh Tuhan. Dan 4 hal itu yang mau dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Di sini dinyatakan kepada kita yang pertama sekali bagaimana kerinduan Daud. Dan di dalam kerinduannya itu apa yang menjadi tindakannya, apa yang dia perbuat. Dan di dalam tindakan itu dia punya keyakinan yang luar biasa, keyakinan yang begitu kuat. Dan dia punya kekuatan di dalam kerinduannya, di dalam seruannya. Mari kita melihat hal itu di tengah-tengah perjalanan iman seorang yang bernama Daud. Kerinduan itu terlihat di dalam hasratnya, di dalam pengharapannya, di dalam permohonannya. Dia mengatakan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku, jawablah aku. Kerinduan Daud yang begitu luar biasa sekali. Untuk mencapai, untuk menyatakan, untuk menghadirkan kerinduan itu, ternyata Daud melakukan tindakan. Jadi tidak hanya kerinduan atau keinginannya atau pengharapannya itu ada di dalam dirinya. Bukan hanya itu. Tapi di dalam itu semua dia melakukan tindakan. Mencapai pengharapan, mencapai permohonan, mencapai apa yang menjadi kerinduannya. Itulah yang kedua. Daud berbuat sesuatu. Mencapai kerinduannya itu, mencapai pengharapannya itu, mencapai seruan itu biar didengarkan oleh Tuhan. Tindakannya mari kita lihat di dalam ayat yang ke-8 itu. Dikatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Apa artinya? Daud di dalam kerinduannya, di dalam pengharapannya, dia melakukan firman Tuhan. Tuhan mengatakan, carilah wajahku, lalu dia mencari wajah Tuhan. Dan jelas sekali dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan itu, dia bermohon kepada Tuhan dengan mengatakan, kasihanilah aku, jawablah aku, ku cari wajah-Mu, janganlah menolak aku. Engkaulah pertolonganku, jangan membuang aku dan jangan meninggalkan aku. Itu tindakan yang dia lakukan. Dia bermohon kepada Tuhan dan melakukan itu. Bukankah itu yang diperlukan dalam kehidupan kita? Ternyata tidak menjadi pribadi yang bim salah bim, abrakadabra, mengharapkan bintang bulan jatuh dari langit. Apakah seperti itu orang percaya? Jelas tidak. Di dalam seruan kita, di dalam kerinduan kita, di dalam apapun itu pengharapan kita, lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Bertindaklah seperti apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan mengatakan, carilah wajahnya, maka carilah wajah Tuhan itu. Dan disinilah kita lihat keyakinan iman Daud yang sangat kuat. Apa itu keyakinan iman itu? Dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Hasibe, atau dia mau mengatakan bahwa ayah ibunya meninggalkan dia, atau gambaran kepada orang-orang yang dekat kepadanya, pasti akan pergi setiap waktu atau kapanpun.
pasti berperiodik, pasti tidak akan kekal. Tapi keyakinan imannya yang begitu kuat sekali bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Ayah, ibuku yang dimaksud dalam firman Tuhan ini adalah gambaran orang-orang terdekat dengan kita. Dan bukankah seperti itu yang sering terjadi? Justru ketika contoh saja kehidupan Job, Ayub, justru istrinya, anak-anaknya, orang-orang terdekatnya menjauh karena penderitaan, karena pergumulan yang dialaminya. Tapi Daud berkata bahwa meskipun orang terdekatnya akan pergi, tapi dia teramat percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Tuhan tidak akan pernah menyerahkannya kepada lawannya. Tuhan tidak akan pernah menutup jalan. Tuhan tidak akan pernah memberikan tantangan melebihi kekuatannya. Iman Daud yang begitu kuat sekali. Sebab apa dikatakan, janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta. Mari kita melihat pesan itu. Mari kita melihat situasi itu. Bahwa banyak saksi-saksi dusta yang mencoba menghantamnya, yang mencoba mematahkannya. Dan luar biasa sekali yang dihadapinya. Orang terdekatnya pun pergi meninggalkan dia. Dan memang terlalu banyak barangkali saksi-saksi dusta di tengah-tengah kehidupan kita. Gampang sekali untuk mengatakan sesuatu, gampang sekali untuk membilang sesuatu tentang orang lain. Tapi sebenarnya kita tidak tahu, bahkan tidak kenal siapa orang yang dimaksud. Tapi kita begitu lantang sekali, begitu luar biasanya cuap-cuap ke sana kemari, menjadi saksi-saksi dusta. Dan bukankah berita hoax itu yang membuat negara ini semakin runyam, yang membuat negara ini semakin riuh? Dan itu dialami oleh Daud. Saksi-saksi dusta bermunculan, mencoba menghantamnya, mencoba menghempaskannya, mencoba untuk membunuhnya. Tapi imannya percaya bahwa Tuhannya, bahwa Yesusnya tidak akan pernah meninggalkannya. Tuhannya itu teramat baik. Tuhan kita itu teramat baik. Saudara-saudara dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita itu sangat-sangat baik sekali. Bayangkan itu, orang terdekatmu akan pergi. Orang terdekatmu akan meninggalkan engkau. Tapi apa kata Daud dalam imannya? Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Itulah keyakinan yang luar biasa itu. Lalu apa? Yang ketiga, kita melihat kekuatan Daud itu. Apa kekuatannya? Dia memiliki keteguhan hati. Dia memiliki kekuatan menantikan Tuhan. Makanya dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan itu dikatakan oleh Daud itu, bahwa memang kekuatan kita adalah ketika kita punya hati yang teguh, ketika kita memiliki kekuatan untuk selalu menantikan Tuhan. Dan orang yang selalu menantikan Tuhan itu seperti burung Raja Wali yang punya kekuatan yang lebih dan lebih lagi, dan setiap pagi diperbaharui. Luar biasa iman Daud itu. Luar biasa iman yang besar, iman yang harus kita miliki di dalam penantian, di dalam pengharapan kita. Memang anggupai mahon agak-agak susah dua itu nih. Memang kan gak semua orang sabar menunggu kan. Menunggu, begitu membosankan gitu ya. Menunggu seperti apa gitu ya. Atau jangan-jangan sekarang karena tema kita ini tanihon gitu kan. Atau kita sudah mulai bosan di rumah karena yang didengar selalu hanya suara cerewet mamanya ya. Ya gimana pemuda? Gimana anak-anak semua minggu? Atau mamanya sudah mulai berbete-bete, berbito gitu ya. Aku aja kerja gitu seperti itu. Itu kan sudah bosan di rumah, sudah bosan menanti itu. Bapak, pemuda, inang, naya kawangan, ibagas gorani Tuhan tak Yesus Kristus memang menanti itu sangat-sangat berat, sangat-sangat membosankan. Tapi percayalah, orang yang menanti di dalam iman, orang yang menanti di dalam kepercayaan yang luar biasa dengan keteguhan hati kepada Tuhan, tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah lengah, tidak akan pernah bahkan mundur, tapi
tapi dia akan selalu dan tetap menanti. Sebab apa? Endingnya adalah happy ending. Amin. God bless you. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu begitu luar biasa, bahwa memang Engkau selalu mendengarkan seruan setiap orang yang percaya kepada-Mu. Kami bersuka cita Tuhan, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, dan kami teramat percaya bahwa penantian kami tidak akan sia-sia, bahwa pengharapan kami tidak akan sia-sia, sebab kami punya keyakinan yang teguh, dan biarlah kami punya kekuatan dan keteguhan hati di dalam menantikan Engkau, bahkan menantikan eskatologis itu, menantikan kedatangan-Mu kembali untuk menjemput kami, sama seperti ketika Engkau naik ke sorga, Engkau terangkat ke sorga. Kami teramat percaya bahwa kami pun juga akan menempati sorga yang sama yang Kau janjikan di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.